Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, apa kabar? Jumpa kembali di channel Teman Nyetir. Kali ini kita akan membahas tentang teknik di tanjakan. Jadi yang ditakutkan para pemula di saat mengemudi itu rata-rata kan ketika menghadapi tanjakan, berhenti di tanjakan, macet di tanjakan. Apalagi tanjakannya curam. Nah, itu pertama itu dibutuhkan ketenangan. Jadi kita nggak harus takut, khawatir kalau mobil itu mundur sedikit. Jadi mundur sedikit 10 cm, 30 cm itu wajar. Nah, kadang yang membuat kita tambah grogi sehingga tambah susah di tanjakan itu adalah ketika kita takut, nggak tenang, grogi, maka keadaannya makin runyam, makin susah gitu. Jadi yang diperlukan pertama adalah ketenangan. Jadi kalau mobil mundur sedikit itu wajar. Setiap orang yang sudah ditanjakan, setiap pengemudi di belakang kita itu harusnya juga sudah tahu bahwa kalau ditanjakan itu ada resiko mundur. Jadi mereka nggak akan deket-deket, mepet-mepet dengan orang yang ada di depannya gitu. Nah, yang kedua adalah teknik. Kalau kita sudah nggak grogi, maka teknik itu baru bisa kita aplikasikan, ya. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan teknik bagaimana menghadapi tanjakan itu. Nah, tekniknya yang akan saya sharing di sini adalah ada dua. Teknik yang pertama adalah menggunakan rem kaki, yang kedua adalah menggunakan rem tangan. Oke, mari kita lihat video aplikasinya bagaimana menggunakan masing-masing teknik tersebut. Nah, kali ini kita akan menggunakan teknik yang pertama dulu ya. Kita akan menggunakan kaki. Kita akan menggunakan kaki untuk start di tanjakan. Oke. Nah, sekarang saya akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu menggunakan rem tangan.
Nah, menggunakan rem kaki. Menggunakan rem kaki itu dia pasti biasanya ada mundur sedikit. Karena ada waktu berapa detik, sekian detik, mungkin hanya 1 atau 2 detik, memindahkan kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian saat itu maka dibutuhkan adalah kemahiran jam terbang. Bagaimana kaki berpindah dari pedal rem ke pedal gas dalam sekejap, dan kaki kiri langsung mengangkat kopling. Nah, keuntungan dari penggunaan rem kaki ini adalah dia tidak mundur. Jadi walaupun muatan penuh, walaupun tanjakan terjal, dia tidak mundur. Karena rem kaki itu lebih kuat daripada rem tangan. Jadi bedanya sedikit gambaran. Kalau kita menggunakan rem kaki, ya, itu yang bekerja adalah 4 roda. 2 roda depan, 2 roda belakang. Dibantu oleh booster yang memanfaatkan kevakuman mesin. Jadi apapun yang terjadi, dia pasti akan lebih pakem dibandingkan hanya menggunakan rem tangan. Gitu. Nah, tapi minusnya menggunakan rem kaki ini adalah rem kaki ini tadi ya, kalau tanjakannya curam, dia pasti akan mundur sedikit. Maka dibutuhkan kemahiran, harus cepat. Gitu. Apalagi tanjakannya terjal, dia harus cepat ngangkat dan mindahin kaki. Gitu. Yang kedua adalah menggunakan rem tangan. Nah, menggunakan rem tangan itu lebih halus. Jadi saat kaki kanan sudah di pedal gas, kopling siap ngangkat, remnya tinggal diturunin gitu. Jadi akan lebih halus, cepat, tidak ada resiko mundur sedikit, itu tidak ada. Itu keuntungan untuk menggunakan rem tangan. Tapi untuk di rem tangan ini, saat tanjakannya terjal sekali dan muatannya penuh, muatan mobil Anda penuh, itu biasanya rem tangan tidak terlalu kuat untuk menjaga mobil tetap berhenti. Maka mobil biasanya tetap akan mundur sedikit walaupun sudah direm tangan. Karena rem tangan itu tidak menggunakan hidrolis dari sistem rem seperti 4 roda tadi, pakai booster rem, memanfaatkan kevakuman mesin. Rem tangan itu hanya rem mekanik. Nah, itu memanfaatkan sling tali baja untuk mengaktifkan rem hanya di kedua roda belakang, bukan di keempat roda. Jadi kalau tanjakannya curam, rem tangan kurang menggigit gitu. Tapi kalau buat tanjakan-tanjakan biasa, tidak terlalu curam, muatan tidak penuh full seperti Anda saat membawa mobil penuh dengan keluarga dan barang, nah itu rem tangan juga nggak masalah gitu ya. Jadi itu tadi plus minus menggunakan teknik rem kaki atau rem tangan saat di tanjakan. Kuncinya adalah saat tanjakan, pedal gas harus diinjak lebih dalam sedikit dibandingkan kita di jalan datar. Yang kedua, kuncinya adalah kopling bisa Anda lepas sedikit dulu, sedikit aja. Kira-kira sampai mesin bergetar ataupun RPM agak turun, tahan di situ. Nah, itu akan mempermudah kita saat kita melepas kopling, karena jarak main koplingnya tinggal sedikit aja gitu. Oke, kalau tanjakannya curam, tanjakannya terjal, pedal gasnya wajib diinjak lebih dalam untuk menambah tenaga. Kalau tidak, mesin akan mati. Ya, begitu ya. Semoga dapat membantu. Tapi ini semua hanya teknik. Kuncinya pertama tadi adalah kita harus tetap tenang, jangan grogi. Ya. Dari situ kita baru bisa melakukan teknik yang sudah
saya jabarkan tadi teman-teman. Kalau grogi, bubar semua ya, hafalannya bubar, yang ada malah mobilnya bisa nyentak, bisa otomatis terus. Oke, semoga membantu. Kuncinya ada di latihan, sering-sering latihan. Dari situ kita akan semakin lancar setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.